Pak Bupati, beberapa hal mungkin nanti Pak Tongam akan banyak menyampaikan secara lengkap, tapi saya coba ingin mengantarkan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa saya ingin sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang saya hormati bahwa Undang-Undang OJK yang disahkan sejak November 2011 ini tentunya menandai lahirnya era baru dalam regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan. Jadi peran pengawasan di sektor jasa keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia untuk perbankan dan Kementerian Keuangan untuk industri keuangan non-bank dan pasar modal, sekarang seluruhnya diintegrasikan menjadi tugas dan kewenangan OJK. Jadi dari gambar tersebut terlihat ada perbankan itu ada Bank Umum, Bank BPR ya, Bank Umum juga, BPR juga ada yang syariah konvensional ya. Kemudian ada pasar modal, ada industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank ini banyak Bapak Ibu. Di tengah kita ada asuransi, ada perusahaan pembiayaan, ada modal ventura, dana pensiun, BPJS, pegadaian, sampai namanya peer-to-peer lending ya, yang lagi ngetren ya, peer-to-peer lending atau pinjol ya, sekarang fintech pinjol ilegal ya, yang khususnya peer-to-peer lendingnya. Ada lembaga keuangan mikro ya, dan apa yang sering kita dengar bank wakaf mikro dan lembaga keuangan lainnya. Terus bagaimana kira-kira dengan era baru pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, tentunya di situ ada tugas yang penting, bahwa di undang-undang itu ada tugas yang penting dari OJK ya, yang memegang mandat itu melakukan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen ya, yang merupakan salah satu core function OJK. Bagaimana caranya OJK melindungi perlindungan konsumen? Ada dua cara. Preventive action, nah yang kita lakukan sekarang ini yaitu dengan edukasi keuangan ya, kemudian juga nanti ada kuratif, artinya penanganan, pengaduan dan pengawasan ya. Kemudian nanti ada hal-hal tertentu ya harus dilakukan koordinasi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan karena nanti akan banyak kenapa hari ini tema investasi ilegal, dan mohon izin Pak Bupati, saya juga ingin juga nanti Pak Direskrimsus menyampaikan hal-hal yang terkait dengan fintech ilegal. Nanti untuk pendalamannya Pak Tongam yang akan pendalaman. Mudah-mudahan saya tidak menyita waktu yang terlalu banyak. Nah ini kalau kita lihat kenapa harus berinvestasi, ini contoh apa yang disampaikan Warren Buffett ini ya. Jadi kira-kira kalau kita terjemahkan adalah dengan orang yang dulu menanam pohon yang sedemikian banyaknya ya, mungkin generasi-generasi terdahulu, akhirnya sekarang itu pohonnya sudah rindang, indah dan sebagainya, dan kita menikmatinya. Jadi long time ago ya, itu sudah ditanam pohon, diinvestasikan, dan ternyata sekarang kita menikmatinya gitu ya. Nah, kenapa harus berinvestasi? Nah, ini nanti saya ingin ini, mudah-mudahan nanti Pak Tongam akan ini. Pertama adalah karena memang cita-cita kita butuh biaya ya. Apa cita-cita kita, apa, kapan, dan di mana, berapa, tentunya secara hakiki, kalau yang masih belum menikah, ingin menikah, yang belum punya motor, ingin beli motor, yang belum punya mobil, ingin beli mobil, yang belum tamasya, ingin tamasya, jalan-jalan, yang belum bisnis, ingin buka usaha, yang ingin sekolah ke luar negeri, ingin sekolah ke luar negeri, ya. Jadi pertama itu. Yang kedua, kenapa kita juga harus berinvestasi? Karena kita memang butuh alternatif pendapatan, apalagi terlebih dengan adanya dampak pandemi COVID-19 ini. Jadi 3 dari 4 keluarga mengalami penurunan pendapatan. Jadi kalau 3 dari 4 Pak Bupati kira-kira 75% ya Pak. 75% dari keluarga yang ada di Indonesia ini dengan adanya dampak pandemi COVID-19 ini terjadi penurunan pendapatan. Kemudian dari pekerja yang pindah kerja, 1 dari 2 pekerja formal pindah ke pekerja informal. Jadi kalau sekarang kita lihat dulunya kerja di proyek, di perusahaan, dan sebagainya, ini sekarang banyak jadi buka kafe, jadi bisnis, ya, jadi buka bisnis online dan sebagainya. Kemudian 1 dari 2 keluarga tidak memiliki tabungan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian 9 dari 10 bisnis keluarga terpukul. Jadi hampir 90% bisnis UMKM, bisnis keluarga ini terpukul ya dengan adanya pandemi COVID-19. Karena itu kita butuh alternatif pendapatan dengan cara investasi.
Kemudian yang ketiga adalah di slide berikutnya, Pak Gabriel, ini ada daya beli menurun. Nah, ini daya beli menurun ini kisah menarik. Ini ada kisah Burger ya, American are getting stronger ya, bahwa 20 tahun yang lalu ya, kira-kira waktu itu tahun 97 harganya adalah 4.600 rupiah. Kemudian 32 tahun berikutnya naik menjadi 38.636 rupiah atau 740%. Ini kenapa? Karena daya beli kita menurun sehingga kita perlu berinvestasi. Nah, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sehari-hari prakteknya misalnya ya, inflasi 6%. Ya, misal. Ternyata bunga deposito 4%. Kira-kira untung atau tidak untung, Bu? Bapak Ibu. Jadi daya beli kita turun 6%, tapi bunga deposito 4%, malah tidak memberikan value ya. Nah, itu tadi. Kemudian yang keempat, karena hidup tidak selalu di atas. Nah, itu kira-kira perjalanannya. Jadi hidup itu ya dari bawah merangkak sampai puncaknya, bahkan sampai di bawah ya. Kemudian di slide berikutnya ini terutama generasi muda. Generasi muda kenapa harus berinvestasi? Yang pertama tentunya sebagai critical economic players ya, sekitar 54% atau 145,5 juta di masyarakat Indonesia ini adalah generasi muda. Kemudian ada gap literasi dan inklusi keuangan. Nah, kita lihat ini yang antara yang kuning dan hijau Bapak Ibu ya. Inklusinya sudah 83,4%, literasinya 48%. Kira-kira apa? Kira-kira orang yang punya banyak tabungan, misalnya kita 100 orang di sini, kita punya tabungan 83 orang dari 100 itu, tapi yang ngerti tabungan itu buat apa, manfaatnya, resikonya apa, hanya kurang lebih 48 orang. Selebihnya apa? Selebihnya tidak ngerti, tidak paham. Nah, ini yang berbahaya, kalau dia tidak ngerti, tidak paham, ini bisa menimbulkan hal-hal yang terkait dengan ini. Kemudian, lebih rentan secara keuangan ya, menghabiskan uang untuk kesenangan atau untuk menabung atau berinvestasi untuk menambah aset. Ya, ini pilihan-pilihan. Kemudian mudah terperdaya oleh ajakan influencer ya, terperdaya untuk berinvestasi secara ilegal. Nah, banyak anak-anak muda apalagi yang sekarang digital online, kira-kira ada tawaran banyak yang ini yang terpengaruh ya. Kemudian bagaimana kira-kira terkait dengan hal itu? Tip berinvestasi ada 6 hal ya. Pertama tentunya adalah pahami diri ya, kita harus pahami diri kita, posisi kita seperti apa. Kemudian yang penting kenali produk investasi itu ya. Tentunya kalau yang legal-legal nanti bisa lihat ya di websitenya OJK, ada saham, ada obligasi ya. Kalau mau yang syariah ada sukuk ya, ada reksadana dan sebagainya yang ini. Kemudian mulailah jumlah dari yang kecil-kecil ya. Kalau mau berinvestasi sekarang bahkan kalau anak-anak mahasiswa mau beli reksadana 100.000 sudah bisa Pak Bupati ya. Dari yang kecil, belajar. Kemudian tentunya ada diversifikasi. Dan yang kelima tidak mudah untuk mengikuti emosi. Dan yang keenam, jadi emosi, jangan nanti ikut-ikutan ya emosi. Ya, tiba-tiba kita nggak ngerti, kita bisa mengalami kerugian, bukannya keuntungan. Kemudian tentunya memastikan legalitas, ini yang penting. Ya, legalitas itu sangat penting untuk kita pastikan ketika nanti ada tawaran investasi. Jadi tentunya di slide berikutnya kita harus pahami karakter diri kita karena ada jangka waktu investasi, kemudian ketersediaan dana, beda-beda nih. Ada orang yang dananya banyak, sedikit, sedang, ya tentunya juga ketersediaan dana. Yang berbahaya adalah ternyata mau berinvestasi Pak Bupati ini sampai pinjem Pak, sampai pinjem ke bank, sampai jual tanah, sampai jual ini, padahal investasinya belum jelas. Ya, ini yang sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Kemudian ketersediaan waktu, sensitif terhadap resiko. Ya, resiko harus benar-benar kita hitung dan tentunya kita juga harus memiliki kemampuan analisis. Jadi berbekal diri dengan 3P. Apa 3P? 3P itu pertama pengetahuan. Ya, kita harus ngerti benar, percaya diri dan pengendalian diri. Ya. Nah, bagaimana untuk memahami kondisi keuangan? Ya, jangan hanya kita tiap tahun hanya general check up, kita juga perlu financial check up. Ya, kita cek rasio pendapatan kita dengan pengeluaran kita. Berapa kira-kira yang bagus ya rasio pendapatan pengeluaran? Ya, 70%.
Jadi kalau gaji kita berapa Pak Bupati?